Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas materi tentang kelas diagram, yang mana kemarin kita sudah mempelajari diagram-diagram yang ada di UML. Itu ada use case, ada apalagi kemarin kelas activity diagram, kemudian sequence. Yang keempat ini adalah kelas diagram, yang mana kelas diagram ini nanti kita akan menggambarkan macam-macam atau macam apa diagram ya, nanti dihubungkan. Nah, di satu diagramnya itu bukan diagram ya, diagram itu satu keseluruhan ya, tetapi ini nanti kita akan menggambarkan tiap objek. Maaf, kita nanti menggambarkan tiap objek, yang mana di tiap objeknya itu nanti terdiri atas atribut dan metode. Kemudian kalau ini ya, ini sudah kita sepakati di mata kuliah yang lain ya, PPO ya, yang mana kalau ada kelas gitu ya, itu bisa jadi disebut sebagai objek, atau kalau objek itu juga bisa disebut sebagai kelas. Itu intinya sama. Jadi nanti kalau saya ngomongnya kelas itu objek atau objek itu kelas, itu nanti intinya sama gitu ya. Kemudian nanti kita itu fokusnya adalah menggambarkan objek-objek ya, yang mana di dalam objek itu pasti ada atribut dan metodenya. Kemudian itu nanti kita akan hubungkan ke objek-objek yang lainnya gitu ya. Nah, ini kalau sesuai dengan tulisan ini ya, ini diagram kelas adalah atau kelas diagram ini menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Jadi nanti semua kelas-kelas ya, semua objek-objek itu yang ada dalam sistem itu digambarkan, kemudian nanti akan dihubungkan. Nanti ada cara untuk menghubungkannya. Kemudian yang kedua ini adalah kelas itu memiliki atribut dan metode. Ya, ini sudah pasti ya. Di setiap objek itu pasti punya atribut. Contohnya kalau orang manusia itu ya, dia punya atribut nama terus ID-nya berapa, tinggi badan ya, dan berat badan. Kemudian metodenya itu seperti kita bisa melakukan apa gitu ya, makan, minum, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga ini, atribut merupakan variabel-variabel yang dimiliki oleh suatu kelas. Metode merupakan fungsi-fungsi yang memiliki suatu kelas. Ini sudah tadi saya jelaskan. Kemudian yang keempat ini adalah kelas diagram mendeskripsikan jenis-jenis objek dalam sistem dan berbagai hubungan statis yang terdapat di antara mereka. Jadi nanti di setiap objek itu akan direlasikan ke objek lain. Kemudian kelas diagram juga menunjukkan atribut ya, bukan hanya atribut aja, ada metode, terus kemudian ada batasan-batasan gitu ya. Kalau di PBO dulu ya, kita di setiap metode itu pasti punya apa namanya itu, modifier ya. Dia punya batasan-batasan, bisa jadi dia sifatnya adalah public, bisa jadi dia sifatnya adalah protected, private, atau no modifiernya. Nanti juga di kelas diagram itu nanti ada ya, ada ketentuan seperti itu, apakah itu public, private, atau yang lainnya. Kemudian di dalam kelas diagram ada juga yang namanya abstraksi ya, itu untuk menentukan hal-hal mendasar pada suatu objek dan mengabaikan hal-hal yang sifatnya insidental ya. Kalau yang kedua, abstraksi ini bertujuan untuk menyaring ya, ini nanti bukan semuanya yang dimasukkan ya, tetapi ada beberapa atribut atau properties ya, itu nanti dimasukkan, jadi tidak semuanya suatu objek, sehingga hanya tinggal yang dibutuhkan saja gitu ya. Itu jadi kita mungkin di function kita ya, di manusia itu ya, sebetulnya itu memiliki banyak sekali metode ya, banyak sekali function itu ya, bisa makan, minum, dan yang lainnya itu. Tapi kalau kita ngomongnya objek pelari ya, mungkin kita bisa fokuskan untuk manusia pelari gitu ya. Pelari itu yang dibutuhkan apa saja gitu ya. Pelari kan tidak mungkin tidur atau yang lainnya ya, itu ya. Pelari itu harus berlari kencang gitu ya. Sebelum berlari kencang harus makan, mungkin seperti itu. Jadi semua function yang ada di manusia itu tidak serta-merta dimasukkan ke dalam objek itu ya, tetapi dipilih-pilih. Nah, ini yang dimaksud di sini di filter abstraksi. Jadi nanti di abstraknya itu ya,
itu hanya sesuai dengan kebutuhannya saja. Nah ini kemudian ada atribut ya, atribut mungkin teman-teman sudah pahami, tetapi mungkin yang teman-teman pahami itu namanya mungkin ya, nama atributnya apa, kemudian isinya apa. Tetapi kalau di sini ya itu ada aturannya. Nanti kalau kita menuliskan atribut, kita harus pahami dulu ketika atribut terus function atau metode itu ya, itu dia memiliki modifier ya, dia memiliki hak akses, yang mana kita sepakati lagi ada yang namanya public, ada yang namanya protected, ada yang namanya private dan no modifier. Nah dari keempat itu dia simbolnya masing-masing beda-beda simbolnya. Nah di sini ini kalau public itu dia simbolnya adalah plus. Nah kita harus pahami bareng. Kemudian kalau private itu minus gini ya, stripe ini ya. Kalau protected ini adalah seperti ini. Kalau no modifier ya tanpa ini. Ini crash ini ya, pagar ini. Ini adalah contoh notasinya, nama, tipenya apa gitu ya. Kemudian dia isinya apa. Kalau di sini ya di untitled ini ya, ini opsional ya. Nah, tapi kalau nanti kita akan tuliskan di ini ya, di kelas diagram itu yang dibutuhkan adalah hanya ininya. Sebetulnya nama itu ya bisa jadi dimasukkan, karena kalau ada nama default itu bisa jadi dimasukkan. Tetapi kalau dia tidak memiliki nama default ya, itu hanya dituliskan seperti di bawah ini. Nah ini contohnya di manusia itu punya atribut ya yang namanya nama. Nama itu sifatnya atau modifiernya adalah public. Di mana public itu dia adalah plus ini ya. Nah sehingga di sini plus ini. Kemudian selanjutnya adalah tipe datanya. Dia tipe datanya apa? String atau apa? Nah ini nanti harus dijelaskan. Oke. Jadi ini minimal seperti ini. Ini adalah atribut. Kemudian ada metode atau operasi atau function itu ya, yang mana operasi ini function transformasi untuk memungkinkan dapat diaplikasikan ya. Jadi nanti function itu bisa dimasukkan. Nah bagaimana cara menuliskan function-functionnya ini ya. Yang pertama ini ada notasinya, ada aturannya. Yang pertama adalah visibility name-nya. Kemudian kalau ada parameter ya kita tuliskan parameternya apa aja. Kalau ada satu ya satu, kalau dua sesuai dengan function yang ada. Kemudian return type-nya ya, returnnya itu bentuknya apa. Nah, kalau itu dia memang ada pengembalian, ada returnnya, nanti ditulis saja. Tetapi kalau tidak ada returnnya ya tidak perlu ditulis. Kemudian mana ini ya, parameter list dinotasikan sebagai seperti pada atribut direction name type sama dengan default value. Kemudian contohnya adalah ini ya. Nah ini ada ketika kita ada function yang namanya balance on ini ya. Di balance on ini kita membutuhkan parameter hanya satu ya, parameternya yaitu date. Date itu dia tipe datanya apa? Tipe datanya adalah date ini ya. Ini kalau di Java ada ya. Nah di sini kita masukkan ya, ini adalah tipe parameternya. Kemudian kalau kita ada dua parameter ya, contohnya date and mungkin ID gitu ya, atau nominal gitu ya, price-nya berapa itu. Nah itu juga bisa, nanti kita tinggal tambahkan koma di belakang date ini sini ya. Kemudian kita isikan price-nya berapa atau cost-nya berapa itu ya. Terus kemudian dia tipe datanya apa, integer atau float. Tapi kalau biasanya dia kalau uang ya, karena uang ini ya biasanya itu integer kalau kita mengisikan. Tetapi kalau nanti kita ada perhitungan gitu ya, itu bisa jadi nilainya adalah float. Tapi kalau uang itu ya, uang pecahan itu kan agak sulit itu ya. 2000,5 kan nggak ada, kemungkinan besar itu akan diabsolutkan. Absolut itu artinya adalah dibulatkan nantinya.
dibulatkan, mungkin ke atas atau ke bawah, itu tergantung kebijakannya masing-masing, kebutuhannya masing-masing. Kemudian setelah di sini ya ada titik 2 ini, kemudian adalah return type-nya. Dari sini return type-nya adalah money ya, ini bebas. Ini sesuai dengan function yang ada ya. Nanti kalau functionnya memang dia mengembalikan ya, kita berikan ya di sini money gitu ya. Tapi kalau dia tidak mengembalikan, itu ya nggak perlu ditulis gitu. Jadi ini kosong ya kalau memang tidak dikembalikan ya, nggak ada pengembalian. Itu kemudian ada multiplicity ini ya, multiplicitas. Ini adalah menunjukkan suatu objek yang bisa berhubungan. Nah, ini menghubungkan, nanti ada one by one, terus dan yang lainnya. Ini contohnya ya, ini satu. Ini artinya adalah satu, apa namanya? Dia di situ datanya memang hanya ada satu. Dia harus ada satu itu ya, nggak boleh nggak ada, nggak boleh lebih dari satu. Nah, kemudian di bawah ini ada kode 0.1 atau 0.n, nanti ada juga kayak gitu ya. Pokoknya ini 0.1.n gitu ya. Itu ada juga. Nah, ini kalau 0.1 artinya adalah dia mulainya dari 0 dan maksimalnya 1. Pilihannya adalah 0 atau 1 kan gitu ya. Nah, kemudian kalau yang 0,1,n artinya ini adalah tidak ada batasan. Dia bisa 0 sampai tak terhingga di sini. Nanti fungsinya apa? Nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang keempat ini biasanya didefinisikan batas bawah dan atas kecuali untuk yang pasti bernilai 1. Ini keterangan ya, kalau memang dia seperti ini dia tanpa batasan, tetapi kalau yang atas ini adalah batasan, dia maksimalnya 1, maka dia 0 dan 1. Tetapi kita bisa juga nanti 0.10. Nah, artinya nanti di situ datanya maksimalnya boleh kosong atau maksimal 10. Nah, itu biasanya mungkin atau nanti aja setelah ini saya jelaskan. Seperti apa sih fungsinya ini 1, 01 dan yang lainnya. Kemudian ini ada simbol-simbol ya. Kalau di kelas diagram ya, paling ini bukan paling penting tapi penting semua, ini harus dipahami. Ini ada yang namanya package ini, yang mana nanti package itu adalah memang di dalam satu package itu bisa banyak sekali objek gitu ya. Nah, ini package itu hanya untuk menggambarkan. Di sini ada package ini. Nah, kemudian ada lagi yang namanya nama kelas. Ini nanti kelasnya akan digambarkan ya. Kelasnya digambarkan, nama kelasnya apa, contohnya adalah manusia gitu ya, atributnya apa, atribut 1, 2 dan yang lainnya. Kemudian dibatasi dengan ini ya, apa ini, garis ini ya. Nah, dibatasi dengan garis, kemudian yang di bawah garis itu dia adalah nama fungsinya. Nah, ini adalah teknik untuk menggambarkan apa ya, isi dari objek itu ya, atribut dan fungsinya ya. Dia fungsinya di sini. Nah, kemudian di sini juga ada antarmuka interface ya, itu disebutkan seperti ini, lingkaran. Kemudian ini ada asosiasi. Nah, asosiasi itu ini ya, garisnya ini, kemudian ini dia ada tadi apa namanya, multiplicitas ya, multiplicitas. Nah, ini adalah multiplicity, dan ini juga ini yang mana untuk data yang pertama ini nanti dia wajibnya hanya ada satu ya. Nah, kalau yang ini dia minimal satu dan bisa banyak. Nah, ini juga bisa disimpulkan dengan bintang gitu ya. Bintang ini artinya adalah all gitu ya. Kalau di matematika kan biasanya titik n gitu ya. Tapi kalau di bahasa komputer gitu ya, itu ada bintang, itu artinya adalah mengambil semuanya. Itu juga tata rendah. Nah, dari sini ya, ini mungkin saya bisa contohkan ya di asosiasi ini. Mungkin sekilas dulu. Kalau ini satu dan ini banyak ya, ini juga ini kalau satu ini customer gitu ya, misal ini ada objek yang namanya customer,
dan yang kanan ini adalah ada objek yang namanya transaksi gitu. Di customer ini ya, di customer ini dia pasti satu ya, dia dianggap satu gitu ya, mungkin di bank gitu ya, di bank B apa gitu lah, B bla 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 gitu. Dia di situ hanya punya satu akun semisal gitu. Di satu akun, di satu ID itu dia bisa memiliki banyak transaksi itu. Dia bisa memiliki banyak transaksi, yang penting minimalnya ada satu transaksi. Di transaksi biasanya kan kalau kita mau mendaftarkan membuat rekening kan pasti ada transaksi awal ya, itu memang harus ada. Nah itu di sini sudah terhitung tuh. Dan untuk transaksi yang lainnya gitu ya, itu nanti dimasukkan sendiri. Nah itu asosiasinya seperti ini, 1 banding 1 sampai tak terhingga. Nah itu contoh satunya seperti itu. Kemudian di sini ada asosiasi berarah ya, ini nanti digunakan untuk menghubungkan ke kelas yang lain itu dengan disertai multiplicitas, tapi ini hanya satu arah gitu ya, dia tidak bisa saling mengisi gitu ya, itu tidak bisa. Kalau asosiasi ini dia bisa berarah, jadi nanti di transaksi itu ya, itu bisa dilihat itu transaksinya siapa gitu ya. Tetapi kalau yang ini ya, yang simbol yang berarah ini, dia tidak mengarah ke situ ya, dia hanya satu arah, dia tidak bisa bolak-balik gitu. Kemudian ada yang namanya generalisasi, ini adalah teman-teman memaknai dia umum gitu ya. Umum ke khusus gitu ya. Nanti biasanya ini ada apa namanya inheritance ya, pewarisan ya. Nah itu. Kemudian ada yang namanya dependensi ya. Sebelumnya kalau generalisasi dan asosiasi itu sama-sama ada anak panahnya. Bedanya adalah kalau asosiasi ini dia anak panahnya dia tidak penuh ya. Nah, tapi kalau generalisasi ini anak panahnya penuh ini. Nah, tutup penuh. Terus kemudian ada yang namanya dependensi ini. Nah, dependensi ini biasanya dia digunakan untuk itu kalau abstrak ya, abstrak dan implements ya. Nah, itu dia dependensi, dia menggunakan dependensi. Contohnya adalah tadi ketika saya yang awal tadi itu manusia itu ya, manusia dia punya sifat apa aja gitu ya. Tetapi tidak semuanya kita panggil. Nah itu dijadikan satu objek, kemudian nanti kelas lain akan memanggil kelas abstrak itu ya. Nah itu menggunakan simbol dependensi seperti ini. Kemudian agresi ini adalah memaknai semua bagian. Jadi nanti ada satu itu ya, ada satu objek, dia bisa memiliki semua bagian yang ada di situ. Contohnya ini. Nah, di sini semisal ini caranya ada supplier dan surat pesanan. Di supplier ini dia memiliki ID supplier, nama supplier, telepon, perusahaan. Kemudian fungsinya atau metodenya dia input, save, update, delete, print. Dia semuanya di sini adalah sifatnya public karena dia di sini buat semua. Kemudian di sini ya surat pesanan ini ya. Surat pesanan ini ada IDSP supplier, tanggal, bla 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 bla, dan metodenya juga ini bisa banyak ya gitu. Yang paling penting adalah di sini. Di sini ini adalah ada asosiasi, kemudian ini ada ini ya, ada multiplicity ya. Nah di sini plus 1 atau mungkin 1. Kalau plus 1 ini berarti nanti bisa suppliernya bisa banyak gitu ya. Suppliernya bisa banyak. Atau ini misal saya hapus, ini artinya adalah di setiap satu supplier ini ya, satu supplier ini dia bisa memiliki banyak surat pesanan gitu ya, minimalnya 1. Dia bisa memiliki banyak surat pesanan. Kemudian selanjutnya ini adalah mungkin lebih saya fokuskan ya untuk
contoh asosiasi. Kalau asosiasi seperti ini, supplier dan surat pesanan tadi sudah saya jelaskan. Yang mana itu supplier itu dia memiliki surat pesanan, dan surat pesanan pun juga dia tahu surat pesanannya siapa, itu supplier siapa itu. Nah, ini karena saling keterkaitan, ini bisa namanya asosiasi, dia tanpa anak panah. Nah, ini ada yang namanya agregasi. Ini adalah hubungan bagian atau bagian keseluruhan. Nah, ini jadi di setiap guru itu ya, dia ini ada guru yang kanan dan yang kiri ini pendidik. Nah, pendidik ini pasti banyak ini ya. Pendidik banyak. Nah, ini di guru ini ya, di guru ini dia memiliki pendidiknya siapa aja. Pendidik itu ini ya, atau mungkin pendidik ini yang yang mendidik itu ya. Nah, gurunya itu didata semua gitu ya. Kemudian di sini pendidik itu kan atau sebetulnya sama ya, pendidik, dosen itu juga pendidik atau guru. Oke, ini dari semua pendidik ya, semua pendidik itu boleh baik guru, baik dosen dan yang lainnya itu ya, itu dimasukkan semua datanya. Kemudian nanti dari sini ya, itu bisa jadi dia jadi guru gitu ya. Nah, ada yang guru, atau di sini juga dimasukkan pendidik yang sifatnya guru semua. Nah, nanti dihubungkan ke guru. Nah, atau hanya guru saja, atau semuanya itu bisa. Karena di sini bagian dari atau bagian ke keseluruhan, bagian dari atau bagian ke keseluruhan. Dia boleh bagian atau keseluruhan. Nah, simbolnya adalah seperti ini. Kalau pendidik itu luas, bisa jadi guru, bisa jadi dosen gitu ya. Jadi ini nanti guru. Nanti juga di sini bisa ada lagi ya, misal dosen gitu. Dosen misal gitu. Nah, nanti ya juga ini agregasi. Kemudian selanjutnya adalah relasi antar kelas yang namanya generalisasi. Nah, generalisasi ini seperti inheritance ya, penurunan ya. Pewarisan yang mana nanti teman-teman harusnya masih ingat itu overloading ya. Nah, jadi di pasien ini ya, nama globalnya, nama intinya adalah pasien, yang mana nanti pasien itu dia bisa dirawat jalan dan rawat inap, itu dibedakan. Pasti di setiap perawatan ini ya, rawat jalan dan rawat inap ini kan pasti atributnya ada yang beda itu ya. Kalau rawat jalan itu mungkin alamat dan yang lainnya, terus kemudian kontak dan yang lainnya itu ya. Tapi kalau rawat inap kan dia fokusnya dia memang ada di tempat rumah sakit, sehingga dia tidak begitu membutuhkan data banyak. Ini rawat inap. Kemudian relasi antar kelas dependensi, untuk simbolnya itu tadi ya, ini simbolnya putus-putus. Nah, ini ya, ini sebetulnya adalah ini langsung gambarkan aja. Ketika ini ya, ini ada kelas abstrak yang namanya bunyi misal gitu ya, bunyi. Nah, bunyi, terus di sini ada hewan itu ya. Ini hewan, misal di sini hewan, di sini bunyi. Nah, ini putus-putus. Nah, ini ya. Jadi nanti nama hewannya apa, terus dia tingginya mungkin ya, kakinya berapa gitu ya. Dia fungsinya apa. Nah, dari sini ya, dari sini hewan ini dia punya kelas interface atau abstrak gitu ya, namanya bunyi. Bunyi itu dia di sini adalah nanti bunyinya seperti apa gitu ya. Nah, hewan itu bunyinya seperti apa. Nah, ini nanti kalau dependensi dia digambarkan dengan gambar putus-putusnya, garis putus-putus seperti ini. Ini adalah dependensi. Mungkin itu ya materi kelas diagram ya.
memang ini sedikit agak rumit dibandingkan yang sebelum-sebelumnya ya, use case, activity diagram, sequence diagram, ya ketiga itu. Karena memang di objek class diagram ini ya, ini kita harus pahami, benar-benar pahami nanti apa saja yang akan dibuat, kemudian nanti di setiap kita harus bagi-bagi ya, objeknya kita harus bagi-bagi, kemudian ketika objek ini sudah terbagi-bagi gitu ya, nanti objek itu bisa melakukan apa saja. Nah itu memang di sini adalah matangnya nanti. Nah dari sini nanti kemudian ya, ini bisa diberikan atau dikasihkan ke tim developer ya. Intinya nanti gini loh, nanti biasanya Anda itu ya, karena tim terancang ini ya, ini use case-nya seperti ini, jadi nanti si admin bisa melakukan ini. Nah, kemudian aktivitasnya adalah seperti ini. Login dia seperti ini, register dia seperti ini gitu ya. Terus kemudian sequence diagram ya, ketika kita mau menggambarkan atau kita melakukan proses itu ya, inputnya apa, prosesnya seperti apa, controllernya ya, kemudian sampai ke responnya seperti apa, itu harus dijelaskan detail. Kemudian yang paling terakhir adalah saya butuhnya ini. Nah ini di sini ada satu objek, katakanlah objeknya ini namanya manusia. Manusia memiliki ini, dan manusia itu bisa melakukan ini. Nah nanti itu akan dijelaskan semua, digambarkan semua, sehingga nanti keempatnya itu mungkin yang lainnya juga yaitu diberikan ke tim developer. Jadi memang ini adalah perancang ya, memang tim perancang sistem yang harus dilakukan ya. Kalau kita membuat sistem yang kecil-kecil saja mungkin tidak perlu itu objek ini ya, kelas objek. Tapi kalau kita sudah menggambarkan atau membuat sistem yang sangat besar itu ya, kompleks itu ya, itu sangat dibutuhkan. Karena untuk menghindari miskomunikasi ketika sudah mulai pengembangan. Nah ini untuk teman-teman ya, ini harus diperhatikan karena materi atau mata kuliah objek ini ya, ini memang selalu ada, wajib ada ya, bahkan wajib ada di laporan KP atau TA Anda ya, yang ambil topik sistem informasi atau aplikasi nantinya, mau sistem informasi, mau aplikasi base ya, atau mungkin apa ya, yang dia sifatnya adalah sudah otomatis ya, buka pintu otomatis atau robotik atau yang lainnya. Nah ini bahannya adalah dari sini. Ini semuanya memang ini harus wajib teman-teman pahami. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.